Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah ulun menyampaikan sedikit daripada manaqib aulia Allah, yakni Syekh Abdus Somad, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Sanggul. Nah, orang banyak mungkin tidak begitu mengenalnya, bahkan mungkin jadi tidak mengenal sama sekali. Dan mungkin generasi sekarang tidak mengetahui kehidupan Datu Sanggul ini. Nah, Datu Sanggul adalah seorang panutan di zamannya. Ketulusan hatinya dalam melaksanakan ibadah dan ketakwaannya dalam menegakkan kalimat Allah, serta kedikjayaannya membuat terkenal sampai ke pelosok negeri. Ketekunan beliau dalam menuntut ilmu membawanya melanglang buana dari daerah asalnya di Palembang, Sumatera, ke daerah Kalimantan. Nah, dalam satu riwayat, Datu Sanggul adalah Syekh Muhammad Abdus Somad, atau dalam riwayat lain mengatakan nama beliau adalah Ahmad Sirajul Huda. Nah, beliau hidup sekitar abad ke-18 Masehi, bertepatan dengan zamannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau lebih dulu sedikit. Nah, penyebab beliau berguru kepada Datu Suban, gurunya para Datu Muning yang ada di Borneo atau Kalimantan, karena adanya tanda atau isyarat yang diperoleh beliau ketika tidur. Nah, dikisahkan ketika beliau tidur, beliau bermimpi bertemu dengan orang tua yang menjabat tangannya seraya berkata, "Kalau kamu ingin memperoleh ilmu sejati, maka hendaklah kamu mencari dan mempelajarinya kepada Datu Suban yang tinggal di Pulau Kalimantan, di Kampung Muning, Pantai Jati, Manggutayuh, Tiwadak, Gumpa, di daerah Tatakan atau daerah Rantau Kabupaten Tapin, di daerah Kerantau Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan." Setelah mendengar kata-kata orang tersebut, beliau tersentak dari tidurnya seraya berkata kepada ibundanya yang saat itu berada di dekatnya, "Ibu, di mana orang tua tadi?" Nah, dijawab oleh ibunya, "Sedari tadi tidak ada orang selain ibu dan kamu." Nah, lalu Datu Sanggul menceritakan mimpinya kepada ibu dan ibunya. Karena kecintaan beliau kepada ilmu, lalu beliau meminta izin kepada ibundanya untuk merantau kembali mencari ilmu seperti yang dikatakan orang tua di dalam mimpinya tersebut. Akhirnya, walaupun dengan berat hati, ibundanya memberikan izin dan mendoakannya agar semua yang dicita-citakan beliau tercapai. Singkat cerita, akhirnya berangkatlah Syekh Abdus Somad muda menuju Pulau Kalimantan dengan menumpang kapal perahu layar. Ternyata setelah sampai di Kampung Muning, Tatakan Rantau, beliau sudah disambut oleh Datu Taming Karsa. Nah, yang disuruh oleh gurunya yaitu Datu Suban, yang mengatakan bahwa hari itu akan datang seorang pemuda dari Sumatera yang nantinya akan menjadi muridnya. Mereka kemudian berjalan menuju rumah Datu Suban, guru sekalian Datu Muning, dan ternyata beliau sudah ditunggu oleh Datu Suban beserta murid-murid beliau. Beliau kemudian langsung mengangkat Datu Suban sebagai guru sekaligus orang tua, dan juga mengangkat murid-murid Datu Suban yang lainnya sebagai saudara-saudaranya. Maksud baik Syekh Abdus Somad muda ini diterima Datu Suban dengan senang hati, dan mulai saat itu belajarlah beliau kepada Datu Suban, dan diceritakan karena kecerdasan dan ketekunannya dalam belajar dan ketaatannya kepada gurunya dengan persetujuan murid-murid Datu Suban terdahulu, akhirnya Datu Suban berkenan memberikan kitab segi 8 Al-Quran segi 8 dan sebuah kitab yang dikenal sekarang dengan kitab Barencong.
Adapun penamaan Datu Sanggul, salah satu riwayat menceritakan karena ketekunan Datu Sanggul dalam mentaati perintah gurunya dalam kalimat khusus yang sama artinya dengan menyanggul atau menunggu turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan beliau sering menyanggul atau menghadang pasukan tentara Belanda di perbatasan Kampung Muning, dan tentara Belanda sering kocar-kacir dibuatnya. Adapun versi lain karena kegemaran beliau menyanggul atau menunggu binatang buruan. Ada juga yang mengatakan rambut beliau yang panjang dan selalu disanggul atau digulung. Wallahu alam. Dan mulai saat itu nama beliau dipanggil Datu Sanggul. Kiranya itu tadi yang dapat ulun sampaikan daripada manakib aulia Allah, yakni Datu Sanggul. Mudah-mudahan dengan pembacaan manakib aulia Allah tadi kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali-waliullah, para waliullah dan para ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.